Presiden Amerika Serikat Donald Trump buat geger dunia. Trump mengumumkan tarif masuk hingga 50% dan Indonesia dikenakan 32%. Trump menunjukkan papan grafik yang menampilkan tarif baru yang dikenakan terhadap sebagian besar negara dengan kisaran tarif mulai dari 10% hingga 49% pada papan pertama dan mencapai 50% pada papan berikutnya. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap sebagian besar negara umumnya hanya sekitar setengah dari tarif yang dikenakan oleh negara-negara tersebut terhadap Amerika Serikat. Namun ada beberapa pengecualian di mana Amerika Serikat menerapkan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain. Trump menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat timbal balik meskipun secara teknis bisa diterapkan. We didn't want to bring this, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Sementara itu, Uni Eropa siapkan balasan penuh terhadap tarif dagang Trump. Langkah itu diambil jika negosiasi dengan Washington gagal. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut tarif universal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pukulan besar bagi ekonomi global. Von der Leyen menyatakan bahwa langkah ini akan memicu ketidakpastian dan meningkatkan proteksionisme. Uni Eropa saat ini sedang menyelesaikan paket pertama langkah balasan terkait tarif baja dengan rencana mengenakan tarif balasan hingga 26 miliar euro terhadap produk Amerika Serikat. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. Tidak hanya Uni Eropa, sejumlah negara-negara lain di dunia juga mengecam kebijakan tarif Trump ini. Mereka akan menyiapkan langkah balasan. Pemerintah Jepang menyebut tarif 24% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Jepang sebagai langkah yang sangat disayangkan. Tokyo telah mengajukan protes keras dan meminta Washington untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Pengumuman tarif ini memicu kejatuhan Nikkei ke level terendah dalam 8 bulan, sementara indeks berjangka Amerika Serikat dan Eropa turun drastis. Sementara itu, Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok menyatakan pemerintah akan berupaya bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif 25% untuk Korea Selatan. Dalam pidatonya, Trump menuding Korea Selatan dan Jepang sebagai pelaku praktik perdagangan yang tidak adil terhadap Amerika Serikat. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut kebijakan tarif dagang yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukanlah tindakan seorang sahabat. Meski begitu, Australia memutuskan untuk tidak memberlakukan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Tarif 10% Amerika Serikat untuk Australia dianggap Albanese tidak berdasarkan logika dan bertentangan dengan nilai kemitraan kedua negara. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa Kanada akan melawan tarif dagang yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan langkah balasan. Sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat, Kanada diprediksi akan mengambil sikap tegas terhadap kebijakan ini. Pemerintah Kanada belum merinci langkah balasan yang akan ditempuh, namun menegaskan bahwa tindakan Trump tidak akan dibiarkan tanpa respon. 石破総理からはすでに米国による関税措置の内容や我が国への影響を十分に精査しつつ、引き続き米国に対して措置の対象からの我が国の除外を強く求めていくこと、同時に国内産業雇用への影響を引き続き精査し、資金繰り対策など必要な対策に万全を期していくこととの指示が出されておりまして、関係閣僚で協力連携の上、政府を挙げて対応してまいります。自動車関税や相互関税をはじめ、関税措置を受けた対応につきましては、特別相談窓口の設置や資金繰り、資金調達支援などを速やかに実施をしてまいります。 우리 경제에 미치는 피해가 최소화되도록 대미 협상에 범정부적 노력을 집중하고 경제안보 전략 TF를 등을 통해 민간이 함께 최선의 대응 전략을 마련하겠습니다. The unilateral action that the Trump administration has taken today against every nation in the world does not come as a surprise. For Australia, these tariffs are not unexpected, but let me be clear, they are totally unwarranted. So, President Trump has just announced a series of measures that are going to fundamentally change the international trading system.
Now, in doing so, he has preserved a number of important elements of our relationship, the commercial relationship between Canada and the United States. But the fentanyl tariffs still remain in place, as do the tariffs for steel and aluminum. Lalu seperti apa bursa dunia merespon kebijakan Trump ini? Akankah kompak berada di zona merah? Langsung saja kita lihat seperti apa pergerakan bursa Asia yang seluruhnya berada di teritori negatif, termasuk Nikkei 225, Shanghai Composite, Hang Seng Index, dan Kospi yang kompak melemah 2,77, 0,24, 1,52, dan 0,76%. Kita akan beralih ke bursa Eropa. Hingga pukul 16.06 waktu Indonesia Barat, bursa Eropa juga seluruhnya melemah, termasuk DAX Jerman, FTSE 100, dan CAC 40 yang kompak tertekan 1,26, 1,13, dan 1,66%. Kita beralih ke bursa Amerika Serikat. Indeks futures Wall Street juga seluruhnya melemah, termasuk Dow Jones Futures, S&P 500 Futures, dan Nasdaq Futures yang tertekan 2,35, 2,8, dan 3,05%.